miliki sirkuit MotoGP, Indonesia untung atau rugi? Kemudian juga sirkuit Mandalika dengan panjang sirkuit 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru, Tone Restic Aspal juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Sahabat Suara Flores yang budiman, kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengukir sejarah prestasi bagi Indonesia, termasuk prestasi di bidang olahraga. Kali ini, pada periode kedua ini, Jokowi telah menunjukkan kepada dunia, khususnya Indonesia, bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah pelaksanaan MotoGP. Kemampuan Indonesia saat ini telah dibuktikan Jokowi dengan dibangunnya sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Lawan-lawan Jokowi bersama para kardun pasti iri hati ketika prestasi cemerlang Jokowi diapresiasi dunia dan para pembalap kelas dunia. Karena memang hanya di era Jokowi, Indonesia memiliki sirkuit MotoGP yang selama ini tak dipikirkan oleh mereka yang pernah memimpin Indonesia. Sebagaimana dilansir sindonews.com, Yusuf Hadi selaku pengamat bisnis dan brand menyebut bahwa kehadiran sirkuit Mandalika sebagai sebuah momentum rebound bagi Indonesia dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Digelarnya World Superbike dan MotoGP di sirkuit Mandalika menjadi wajah baru atau rebranding Indonesia di mata dunia. Dan kini Indonesia dipuji dunia internasional sebagai salah satu negara yang paling berhasil menangani pandemi di momen yang tepat karena sirkuit Mandalika diresmikan untuk pelaksanaan MotoGP. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Direktur Keuangan Strategi dan Manajemen Risiko PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Nuga Akadi, mengatakan, ajang ini bukan hanya untuk meningkatkan branding negara Indonesia, namun juga dapat bermanfaat bagi warga sekitar. Kebermanfaatan itu dapat dirasakan dari segi nilai ekonomi dan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Dia memaparkan detail dari efek berganda ini yang menguntungkan bagi Indonesia. Ia percaya bahwa event balap motor yang akan berlangsung di Mandalika ini akan menjadi multiplier efek besar bagi perekonomian di Indonesia. Berdasarkan perhitungan, multiplier efek akan diperoleh dari nilai ekonomi yang dibangkitkan dari satu event WSBK atau MotoGP tidak kurang dari 500 miliar. Ada pula penyerapan tenaga kerja kurang lebih sebesar 7.950 orang, peningkatan produk UMKM dengan penambahan tenaga kerja sebanyak paling tidak 3.000 orang. Ajang besar ini diyakini pula akan menambah penerimaan wisatawan asing menuju Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan menguatkan country branding Indonesia di mata dunia. Peningkatan kunjungan wisatawan ke Lombok diprediksi hingga 19%. Dan tak kalah penting adalah perkuatan country branding bagi Indonesia. Mohon doa dan dukungan semua pihak agar ajang bergengsi kelas dunia ini berjalan lancar dan sukses. Di Indonesia, pelaksanaan MotoGP pertama akan berlangsung pada Maret 2022. Selamat datang dan selamat menyaksikan event bergengsi tingkat dunia ini. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.